Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tafsiratan li dzawil albabi wal i'tibar alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fa zaharahu fi hadita wa syagarahu bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adi wal ittikar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم صدق الله العظيم. Memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Terlebih oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyempurna seluruh karunia-Nya, yaitu al-hidayah taufik fitil Islam. Semoga karunia ini kita bawa hingga menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada penghulu alam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para khalifahnya di setiap zamannya, dan segenap umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya darinya. Mudah-mudahan lewat wasilah membacakan salawat kepadanya, harapan besar tidak adalah kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, sebelum khotib mengatakan materi yang akan disampaikan pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, khotib berwasiat marilah kita senantiasa meningkatkan baik secara kualitas ataupun secara kuantitas keimanan, keislaman, serta keisanan dan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirah wa janabi nawahi, yaitu dengan melaksanakan seluruh apa-apa yang disenyalir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perintahnya, baik itu yang wajib ataukah itu yang sunnah. Begitupun sebaliknya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggalkan apa-apa yang disebut dengan larangannya, baik itu yang haram ataupun itu yang makruh. Mudah-mudahan langkah kita menuju haflah barokah ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah Jumat yang dilakukan secara berjamaah, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus dicatat bagian dari nilai ketakwaan kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, khotib akan mengenalkan materi yang berkaitan dengan esensi atau hakikat ketundukan atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, di dalam Islam ketundukan atau taslim maknanya bersumber dari kata Islam itu sendiri. Aslama yuslimu islaman, yang maknanya adalah ketundukan dan kebahagiaan atau keselamatan. Manusia yang selama ini mengidam-idamkan, memprioritaskan yang namanya kebahagiaan dan keselamatan, insya Allah keselamatan dan kebahagiaan itu akan ada dalam genggaman kita selaku umat manusia. Selama apabila manusia itu mampu dan bisa menjaga atas ketundukan atas aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah digulirkan lewat Rasul-Rasulnya. Ketundukan di dalam Islam mestilah bersandar pada kualitas keimanan, kepercayaan yang kuat, kesadaran, serta keimanan itu haruslah dibangun di atas dasar fondasi keilmuan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, setidaknya ada dua pendekatan di dalam Islam untuk membangun kepercayaan, keimanan yang kokoh dalam jiwa kita.
Yang pertama adalah lewat pendekatan dalail. Alat yang digunakan pada pendekatan dalail ini dalil adalah akal yang sehat. Yang kedua adalah lewat pendekatan hati nurani, hati yang bersih atau qalbun shafiyun, yang mana fungsinya adalah untuk menangkap arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ruhaniyah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada umat manusia, yaitu berupa potensi yang sangat besar, potensi yang sangat berharga, potensi yang sangat agung, yaitu berupa akal yang sehat. Perlu kita ketahui dan pahami secara bersama, sebab agama dalam konteks usul fikih adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal, ditakdirkan bagi orang-orang berakal, lidawil ukur. Hukum diberlakukan, hukum ditakdirkan, aturan Allah Subhanahu wa taala dibebankan kepada orang-orang mukallaf. Dan salah satu kriteria orang mukallaf adalah al-aqil. Artinya, selama umat manusia itu menyandang predikat al-aqil, maka selama itu pula aturan Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan, dibebankan kepada manusia itu. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, agama yang besar ini, agama yang mulia ini, agama yang komprehensif ini hanya bisa jika dengan akal yang sehat. Seruan Allah Subhanahu wa taala, bahkan seruan ini bernada sindiran, sering diulang-ulang dalam Al-Qur'anul Karim. Beberapa ayat yang menjadi objeknya adalah manusia yang tidak mau memproduktivitaskan kualitas akal sehatnya. Mereka yang hanya mengandalkan tradisi dan tradisi dalam prosesi peribadatan mereka kepada Tuhan mereka. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun. Kenapa kalian tidak memprioritaskan kualitas akal sehat? Afala yatadabbarun. Kenapa kalian tidak berenung? Inilah salah satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berbentuk seruan, bahkan bernada sindiran yang ditujukan kepada kaum, yang ditujukan kepada umat manusia yang senantiasa menuntut rapat-rapat kualitas akal sehat. Kemudian mereka menjadikan landasan perbuatan mereka atas dasar tradisi dan tradisi. Dengan bahasa Al-Quran, wajadna aba'ana laha abidin, dalam surah Al-Anbiya ayat 53. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Allah memberkahi umat manusia untuk hidup merdeka, memprioritaskan kualitas akal sehatnya, dan menikmati seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala ini, dan kebahagiaan itu akan lanjutkan di akhirat kelak sebagai kebahagiaan yang hakiki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melihat sumber ajaran Islam yang pokok, yaitu berupa Al-Qur'anul Karim, maka begitu sangat jelas di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana kayaknya konsep-konsep yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim di seluruh kehidupan dan instrumen kehidupan manusia terpola dan tertata rapi dalam Al-Qur'anul Karim. Maka lewat akal sehat inilah manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali sekaligus memanfaatkan konsep-konsep yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, inilah metodologi yang pertama untuk membangun kepercayaan, keimanan yang kuat dalam bingkai ajaran dinul Islam. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, yang kedua, agar Islam dapat diterima dengan jiwa kita, tumbuh keyakinan kita dalam jiwa kita dengan kokoh, maka tidaklah cukup hanya mengandalkan akal semata, maka membutuhkan lewat pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan hati nurani atau qalbun shafiyun, hati yang bersih. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, hati nurani adalah, hati yang bersih adalah, qalbun shafiyun adalah hati yang senantiasa bersih dari kotoran-kotoran kemanusiaan, al-hadrat al-insaniyah. Yang dimaksud dengan kotoran tersebut adalah syahwat dan hawa nafsu kita yang bersemayam di dalam tubuh kita, yang mana syahwat dan hawa nafsu ini akan menjadi penghalang bagi kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan melalui jalan yang kedua ini, lewat pendekatan hati nurani ini, lewat pendekatan qalbun shafiyun
tadi, jiwa yang bersih tadi akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkap senyala-senyalanya arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ruhaniah. Itulah yang dimaksud dengan penghayatan agama yang akan didapati oleh siapa saja, manusia mana saja yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, petunjuk rohani ini, petunjuk arah-arah dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan sampai kepada jiwa yang sombong, kepada jiwa yang egois, kepada jiwa yang penuh dengan kotoran akal dan lisannya, kepada jiwa yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, dua metode inilah yang akan mampu bangun kita secara akidah kita secara meningkat. Keimanan yang kokoh dan amalan hati yang senantiasa mendekati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, orang di luar Islam yang mempelajari tentang keislaman atau dengan istilah Islamologi, mereka berasumsi, mereka beranggapan bahwa seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh aturan Islam adalah sebagai bentuk pemberduaan bagi penganutnya. Sehingga mereka berasumsi orang-orang yang tunduk akan aturan Allah Subhanahu wa taala hidupnya tidak leluasa, hidupnya tidak mereka menurut asumsi mereka. Padahal kita perlu jelaskan kepada mereka bahwa ketundukan dalam Islam adalah ikatan yang kokoh antara seorang hamba dengan Khaliqnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dalam Islam adalah ketundukan bukanlah membutuhkan, bukanlah hanya ikut-ikutan atau strategi, tetapi ketundukan dalam Islam adalah dilandasi dengan keyakinan, keimanan yang kuat dan kokoh. Yang terpenting adalah berdasarkan ilmu dan nalar yang sehat. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, di penghujung materi khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semoga kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ketundukan atas aturan Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang sehat, sehingga terbangun akidah kita secara militan yang akan menghasilkan tindakan-tindakan produktif, tindakan-tindakan berkualitas yang akan memberikan kemanfaatan bagi diri, bagi keluarga dan masyarakat secara luas. Dan dari kemanfaatan itu akan menghasilkan, akan membuahkan, akan mendatangkan yang namanya kebahagiaan di dunia ini, yang selama ini idam-idamkan, diprioritaskan oleh seluruh umat manusia. Dan kebahagiaan itu akan berlanjut ke akhirat kelak sebagai kebahagiaan yang hakiki. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, demikianlah materi khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan lewat dua pendekatan ini, yang pertama pendekatan dalil, yang kedua pendekatan hati nurani, harapan besar adalah kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ketundukan atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Rasulnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.